Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Merias di Desa Mati, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Dari dalam aku melihat seorang gadis yang kini menunduk. Dia menangis. "Sudah, Nduk. Tidak apa," ucap Simba menenangkan. "Siapa dia?" "Ini semua gara-gara ibu. Bapak meninggal di ladang. Jadi kita gak bisa makan enak lagi," sentaknya tampak histeris. "Ya Allah, Nduk, nyebut, Nduk. Tidak boleh seperti itu. Kita harus syukuri. Lihat adikmu. Kasihan dia," ucap wanita setengah bahaya. "Aku capek, Bu. Aku selalu dihina. Aku anak yang buruk rupa. Aku korengan karena tidur di kasur yang banyak rayapnya. Tubuhku rusak. Andai saja aku anak orang kaya, pasti aku akan bisa mengurus diriku. Bahkan mungkin dengan aku yang buruk rupa ini, aku akan dihormati karena aku anak orang terpandang," ucapnya menghentakkan kaki. Lalu berlalu masuk pada suatu ruangan. "Sabar, Yondo. Ibu di sini. Biarkan saja," ucap Simba pada si ibu yang kini tengah sesenggukan. "Irna, kamu mandi, Yondo. Habis itu Irna ikut ke Paman Andi," ucap si ibu. Tunggu. Kenapa tidak aku lihat gadis remaja itu di dalam frame yang terpajang di dinding? Brak! Aku terhenyak, menyadari bahwa aku masih di ruangan tadi. Dengan segera aku bersembunyi di bawah kolong ranjang. Suara itu lagi. Ya Allah, apalagi ini? Aku membungkam mulut agar tidak bersuara. Nafasku sesekali kutahan saat ada sepasang kaki besar berbulu lebat. Cairan-cairan hitam menetes di tiap lantai. Bau busuk, bau amis, dan bau gosong itu bercampur padu menjadi satu. Sangat-sangat menyengat, membuatku mati-matian menahan nafas agar aku tidak muntah dan tidak bersuara saat ini. Aku menangis dalam diam. Allah, ya Allah, batinku. "Kang Mas, kenapa ada di sini? Kau bilang ingin ke kamar mandi sebentar. Ayo kembali." Suara itu membuatku sedikit lega. "Hah? Sebentar. Bukankah itu suara Putri Sukma? Lantas siapa makhluk menyeramkan itu? Apakah dia yang tadi kuliah di pelaminan? Secepat itukah dia ada di belakang? Oh iya, ternyata aku lupa. Dia kan bukan manusia." Aku hanya mau mengecek saja. Tadinya aku ingin memastikan bahwa pengawalku akan mendapatkan jamuan tumbal segar dua pemuda yang kau culik. Tadi aku melihatnya di ruangan lorong sebelah sana. Jadi aku memutuskan untuk mengeceknya di lorong sini. Suara itu berubah lembut. Aku terpana. Kaki yang kulihat tadi penuh dengan bulu kini berubah menjadi kaki putih dan kekar bak milik pangeran kerajaan, dengan sepatu sandal emas yang melekat di kakinya. Jamuan itu akan aku sajikan secepatnya. Mungkin akan ada tambahan lezat untuk para abdimu.
Terdengar kekahan dari mulut Putri Sukma. Aku menajamkan indera pendengaranku. Apa itu? Seorang perawan yang bisa membuat puas para abdimu. Dek. Mbak Lina dalam bahaya. Aku harus segera menemukan kunci itu. Sepasang langkah itu tak kembali kudengar. Dengan segera aku keluar dari tempat persembunyianku. Duk. Aduh. Aku meringis pelan saat kakiku tersandung kaki ranjang. Tepat kala aku tersandung, mataku melihat sebuah kotak kayu kumuh di samping lemari. Apa itu? Lirihku pelan. Lenganku mulai meraih kotak itu. Aku buka secara perlahan. Di dalamnya terdapat foto diriku dan Mbak Lina. Mataku seketika membulat. Itu foto diriku dan Mbak Lina saat kami berada di pasar sore. Di sana terdapat tanah merah dan bunga kantil. Apa ini? Aku segera meraih foto itu, lalu memasukkannya pada saku celanaku. Saat aku ingin beranjak, namun dengan segala kesialan, bahu kananku kembali menepuk lemari, hingga sesuatu jatuh dari atasnya. Apalagi itu? Kunci. Ya, itu kunci. Terima kasih ya Allah. Aku segera mengambilnya, lalu keluar mengendap-endap dari ruangan itu. Aku berlari tertatih. Rasanya ingin menyerah saja. Banyak luka lebam di kakiku, dan tentu saja itu terasa teramat nyeri. Aku menghela nafas sebentar, nafasku pun tersenggal. Mbak. Teriakku saat melihat Indah yang kini kembali pada wujud aslinya. Maaf Mbak, aku telat. Dan kini aku tak bisa membantu Mbak. Aku pergi Mbak. Acara sudah selesai. Aku harap Mbak bisa selesaikan ini sendiri. Ucapnya dengan kepala yang ia tenteng di lengannya. Indah. Lirihku menangis terisak melihat kepergian Indah yang kini berjalan mengikuti rombongan tamu yang tadi aku lihat di luar. Suara itu, suara sebilah besi yang dipukul pada kepalanya. Sebuah komando yang membuat Indah kini berjalan di deretan tubuh tanpa kepala itu. Kepalanya berputar ke arahku. Ia tersenyum getir. Dapat kulihat senyum tulusnya walau wajahnya tak lagi sempurna. Aku tersenyum sambil menangis. Terima kasih, lirihku. Aku menghapus kasar air mataku. Aku kini bergegas untuk melepaskan Mbak Lina. Aku putar kunci itu dan berhasil. Mbak, ucapku menghampiri Mbak Lina yang kini lemas tak berdaya. Aku buka lilitan tali itu. Ayo Mbak, kita harus keluar. Ucapku memapah tubuh Mbak Lina. Aku bahkan tak ingat semua barang-barangku. Yang penting aku dan Mbak Lina bisa selamat. Aku memapahnya ke sebuah gubuk yang telah kusimpan dua remaja tadi bersama Indah. Mbak di sini dulu ya, ucapku pada Mbak Lina. Ia hanya mengangguk lemah. Keluarin gue mau balik, ucap seorang remaja yang tadi sempat menuduhku. Diam, akan aku bantu tolong. Sekarang diam dulu, sentakku. Remaja itu pun tampak terdiam. Aku kembali menutup pintu gubuk dan berjalan ke halaman depan. Astuti, jantungku berpacu 2 kali lipat. Aku berbalik. Ini bayaran kamu. Setelah ini kamu bisa pulang. Maaf aku tak bisa mengantarmu ya, ucap Putri Sukma tampak ramah padaku. Ia memberikan sebuah amplop coklat tebal kepada aku. Aku mengangguk. Terima kasih Putri. Aku segera mengemasi barangku di dalam kamar. Aku hanya membawa barang-barang penting saja. Pakaian bahkan alat rias tak ku kemas kembali. Aku hanya mengambil handphone juga power bank.
dan charger milikku dan Mbak Lina. Aku segera melangkahkan kaki menuju pintu samping rumah. Mbak, ayo kita pergi. Dan kamu, tolong gendong saja temanmu itu, ucapku pada Mbak Lina dan pada pemuda yang kini terduduk dalam diam. Aku mulai memapa Mbak Lina, dan aku lihat pemuda itu kini menggendong temannya. Kita lewat belakang saja, ucapku. Kami melewati semak belukar juga akar pohon yang merambat pada dinding pembatas rumah ini. Aku mulai mengambil tali, lalu menarik Mbak Lina dan juga kedua pemuda tadi. Banyak kesulitan yang dilalui, dan pada akhirnya kami bisa bebas dari kawasan tadi. Kami mempercepat langkah kembali. Entah seberapa jauh jalan yang kita lewati, samar-samar aku melihat jalanan yang pertama kali aku lewati bersama Simbah. Ayo sedikit lagi, ucapku tertatih. Tut, Mbak udah gak kuat, lirik Mbak Lina kepadaku. Ayo Mbak, ucapku. Kita gak punya banyak waktu. Saat aku mulai melangkahkan kaki menuju jalan pulang, sebuah siluet hitam menghalangi perjalanan kami. Alangkah terkejutnya saat siluet bayang itu berubah menjadi makhluk berbulu kasar yang menghalangi perjalanan kami. Lidahnya menjulur menyentuh tanah. Cairan hitam berbau busuk itu terus-menerus menetes. Matanya bulat besar berwarna merah, menandakan makhluk itu kini sedang marah. Kuku panjangnya menggores pohon di sampingnya. Makhluk itu kembali mengeram. Tubuhku bergetar. Tungkaiku begitu lemas. Pemuda yang tengah menggendong satu temannya juga kembali terduduk. Aku memejamkan mataku sembari memeluk Mbak Lina. Ya Allah, bantulah hamba, ucapku. Teriak Mbak Lina saat tangannya tergores kuku panjang makhluk itu. Mataku memerah saat ini. Ketakutanku mendadak hilang. Dasar makhluk jelek, teriakku sambil mengambil sebilah kayu di belakang Mbak Lina. Makhluk itu kembali mengeram. Dasar manusia bodoh, ujar makhluk itu. Aku memanas. Di satu sisi aku emosi, di sisi yang lain nyaliku juga ikut ciut. Dengan berani aku mengambil kabel data dalam tas ranselku. Bismillahirrahmanirrahim, ucapku sambil memucutkan kabel data itu pada makhluk di depanku. Bocah sialan. Allahu Akbar, teriakku berkali-kali sambil memucuti makhluk itu secara membabi buta. Makhluk itu perlahan mengepul menjadi asap hitam. Aku mengembuskan nafasku dengan kasar. Rasanya lelah sekali. Aku hanya ingin pulang. Tubuhku ambruk, tak tahan beranjak. Aku mengesot mendekati Mbak Lina. Mbak nggak apa-apa? Tanyaku pada Mbak Lina. Maafin Mbak Tut, ini semua salah Mbak. Mbak Lina terisak. Sudah Mbak, tidak apa-apa. Itu sudah terjadi. Sekarang kita harus cari jalan pulang, ucapku kembali berderai air mata. Mbak nggak kuat Tut. Kamu bantu saja dua pria itu. Biarkan Mbak sendiri di sini. Mbak sudah capek Tut. Ini semua salah Mbak, ucapnya sambil menangis. Aku berhambur ke pelukan Mbak Lina. Mbak, gak boleh gitu. Kita semua harus selamat Mbak. Ingat kan, kalau Mbak sukses, Mbak mau ngundang aku buat nikahan Mbak nanti. Terus mau ajakin aku jalan-jalan bareng keluarga Mbak. Ya kan Mbak? Aku terisak. Tak kuat rasanya membayangkan aku membiarkan Mbak Lina seorang diri, sementara aku mementingkan diri sendiri untuk selamat.
Lenguhan itu membuat kami menoleh. "Jan, lo sadar bro?" ucap pria tadi sumringah. Lalu ia memeluk erat teman di pangkuannya. "Air," ucapnya. Aku segera merogoh tas ranselku membawa air mineral yang kubawa tadi. "Di, gue mau pulang, Di." Pria itu terisak. "Sabar Jen, gue juga mau pulang," timpalnya. Pria dengan wajah plesteran itu menatapku dan Balina. "Siapa mereka?" "Kita sama-sama korban di sini. Saya Stuti, dan ini kakak saya Balina," ucapku. "Gue Ardi. Ini temen gue Jennifer. Gue sama-sama ngedaki waktu itu. Gue gebantah orang-orang yang jaga gunung. Dengan alibi gue pasti bakal pulang selamat dari gunung di malam 1 Suro. Ternyata gue salah. Gue gak sadar kalau tindakan gue bawa malapetaka. Dan waktu gue sadar, gue lihat lo dibawa ke gubuk tua sama wanita tanpa kepala yang gue lihat waktu itu," ujar pria di sampingnya. Aku mengangguk paham. "Sekarang kita cari tempat istirahat yang aman. Lalu kita cari jalan keluarnya sama-sama," ujarku memaksakan tubuhku untuk berdiri, lalu memapa Balina kembali. Tepat saat aku menyadarkan tubuh Balina, kini tubuhku bergetar dengan hebat. Matanya melotot melihat ke atas. Aku ikut mendongak. Alangkah terkejutnya aku saat melihat Putri Sukma melayang di atas pohon dengan wajah mengerikan. Wajah buruk rupa yang terlintas saat bayangan waktu kini begitu jelas terlihat. Aku sadar bahwa sebenarnya gadis si buruk rupa itu adalah Putri Sukma. "Kalian tidak bisa kabur kemanapun. Kalian sudah aku tumbalkan untuk kecantikanku," ucapnya. Kini melayang turun, mensejajarkan posisinya denganku. Aku tergugu. Aku menangis dalam diam. "Astuti, kamu cerdik sekali. Tapi sayang, kamu tidak akan selamat," ucapnya padaku. Kukunya menyentuh pipiku. Bau busuk yang pertama kali aku cium di kamarku kini tercium kembali. Tubuhku menggigil. "Jangan, Dok. Biarkan mereka selamat. Sudah banyak korban yang kamu tumbalkan untuk kecantikanmu," ujar seseorang. "Ibu tidak tahu. Aku begini karena ibu. Kenapa aku cacat dan buruk rupa? Aku sedih. Orang-orang selalu menghina aku. Karena semua itulah aku mewujudkan caraku dengan cara gila seperti ini," bentak Putri Sukma dengan marah. Aku tertegun menyaksikan perdebatan ibu dan anak di depanku. "Sudah, Dok. Ibu mohon jangan seperti ini." "Sudah. Tidak akan. Aku akan terus mencari tumbal agar aku cantik. Aku sudah bersusah payah untuk sampai di titik ini. Dan lihat, targetku kali ini rupanya cerdik sekali," ucap Putri Sukma yang kini mengitari tubuhku. Aku bergetar takut rasanya ada di posisi ini. "Aku tahu Bu ini salah, tapi hanya ini yang bisa kulakukan untuk memperpuas dendamku. Maaf jika ibu ikut terbelenggu dalam ikatan yang kubuat dengan Raden Broto. Karena nyatanya Raden Broto yang mampu membuatku menjadi cantik, bahkan menjunjungku bagikan ratu, hingga aku rela menumbalkan semua warga kampung menjadi tubuh tanpa kepala itu. Dan aku juga rela membunuh ibu juga Mbak. Aku sedih. Maafkan aku," ujarnya dengan sendu. "Tapi maafkan aku juga. Untuk kali ini aku tidak bisa membiarkan mangsaku lolos begitu saja.
Karena target kali ini adalah target paling berharga untukku. Bahkan membuat kecantikanku akan abadi. Ucapnya kembali tertawa, lalu menjambak kerudungku dengan keras. Ah! Teriakku benar-benar terasa sakit sekali. Bahkan tubuhku ikut terhuyung dan terseret oleh Putri Sukma. "Duk, jangan!" teriak Mbak Ajeng. "Kenapa, Bu? Apakah gadis ini orang yang selalu Ibu lindungi? Hah? Bahkan Ibu tak memberikan sedikit celah pun bagi aku yang sudah lama mengincar gadis ini. Karena Ibu pilih kasih. Ibu hanya sayang pada Nawang," serunya meninggi. Aku terhenyak. Nawang? Itu adalah ibuku. Sebenarnya apa ini? Putri Sukma dengan sigap membaca sebuah mantra. Aku memejamkan mataku di tengah kesakitan yang mendera. Aku rapalkan doa yang aku bisa. Auzubillahi min syarri ma khalaq. Ucapku sebisanya berkali-kali dengan rasa yang takut dan gemetar. "Ah!" teriak Putri Sukma. Tangannya terlepas. Aku membuka mata. Mataku membulat sempurna. "Indah, Ndak," lirihku. Dia mencabut paksa susunan bunga kantil di rambut Putri Sukma. "Lepaskan aku, sialan!" teriak Putri Sukma. Wajah juga tubuhnya mengelupas. Sedangkan Indah masih bersikeras mencabut paksa bunga yang tertempel di rambut Putri Sukma. "Indah," aku tergugu. Melihat Indah yang kini perlahan pudar menjadi abu. "Indah, jangan!" ucapku terisak. Putri Sukma hilang tak berbekas, menyisakan bayangan lembut para warga desa. Jiwa yang ditumbalkan juga Mbak Ajeng dan Simbah kini tersenyum. "Pulanglah. Keluarga kalian sudah menunggu di depan sana," ucap Simbah pada kami. Aku menangis tak kuasa atas kepergian Indah. Mbak tahu, kalau Putri Sukma kalah dengan bangsa lelembut, dia akan dipenjara di kediaman Raden Broto. Lalu, bagaimana nasib lelembut yang menang itu? Dia akan melebur, Mbak. Dan dia juga akan terbebas. Hanya saja, itu adalah hal yang teramat menyiksa. Melebur untuk bebas itu tidak gampang, Mbak. Sakitnya sepadan dengan terpanggang di atas sapi. Dan keadaan itu harus tepat, Mbak. Kondisi yang memang bisa memancing Putri Sukma keluar dari wilayah kekuasaannya. Tapi aku juga tidak sanggup untuk melakukannya. Ucap Indah terkekeh. Aku kembali menangis. Ucapan Indah di tempo lalu berputar di pikiranku saat ini. "Ayo Tut, kita pulang," ucap Mbak Lina merengkuh pundakku. "Terima kasih Indah, kamu hebat. Buktinya kamu bisa melakukannya." Lirihku mengusap air mata. Aku tertatih kembali, berjalan gontai mencari jalan keluar. Cahaya matahari mulai menyelusup di antara pohon-pohon tinggi nan rimbun. Langkahku tertatih. "Dok!" Teriakan itu membuat langkahku lebih cepat. Di depan sana. Iya, itu ibu. Aku berhambur pada pelukan ibu. "Bu, maafin aku, Bu. Maafin aku ya, Bu." Aku terisak dalam pelukannya. "Tidak apa-apa, Dok. Yang penting kamu selamat," ucap ibu mengelus kepalaku. Aku memandangi sekitar.
Tempat ini, tempat yang pertama kali aku kunjungi. Motor Mbak Lina dan barang-barang masih ada di dekat pohon beringin tua. Kedua pemuda tadi terduduk lemas. Mereka meminjam ponsel Mbak Lina untuk menghubungi teman mereka. Aku masih tergugu dalam pelukan ibu. Deru suara mobil kini terdengar. Pintu mobil pun ikut terbuka. Mereka menyambut bahagia kedua temannya yang hilang. Aku ikut tersenyum. Terima kasih atas bantuannya. Hal ini pasti akan kuingat. Jangan lupa berkabar. Nomorku sudah ada di ponsel kakakmu. Ucap Ardi yang kini berjongkok di hadapanku. Aku tersenyum lalu mengangguk. Mbak Lina kembali mengambil ponselnya. Saya duluan, Pak, Bu. Ucapnya lalu melangkahkan kakinya menuju mobil bersama teman-temannya. Mereka melambaikan tangan. Kami masih memperhatikannya sampai mobil itu hilang di banyaknya pepohonan. Tut, Mbak mau bereskan dulu barang-barang. Ucap Mbak Lina memaksakan dirinya untuk berjalan menuju motor. Duk, andai kamu tahu Bapak dan Ibu khawatir sekali. Bapak takut karena semua ini ada hal kaitannya dengan ibumu. Aku terkejut mendengar penuturan Bapak yang kini memarkirkan motornya di sebelah aku dan ibu yang kini tengah duduk di atas tanah tanpa alas. Apa yang dimaksud Putri Sukma waktu itu adalah benar. Aku adalah hal berharga yang bisa ditumbalkan secara sempurna karena ibu berkaitan. Memangnya ibu siapanya Putri Sukma? Aku ingat perkataan Putri Sukma saat membantah Mbak Ajeng. Apakah ibu adalah anak Mbak Ajeng juga? Aku harus mencari kebenarannya. Ibu menangis. Aku menatap ke arah yang ibu lihat. Mbak Ajeng dan Simba tengah tersenyum melambaikan tangan pada ibu. Aku mengurut dahiku, merasa aneh dengan hal janggal itu dan terutama sikap ibu kali ini membuatku semakin penasaran dengan kebenarannya. Ayo Nduk, kita pulang, ucap ibu kepada aku. Kami beranjak meninggalkan tempat ini. Aku dan Mbak Lina memaksakan diri untuk membawa motor mengikuti motor yang ditaiki ibu dan bapak. Aku menoleh ke belakang. Senyumku merekah mendapati Indah yang tersenyum hangat padaku dengan wajah pucatnya. Aku kembali menghadap ke depan sesekali melihat pinggiran desa yang rumahnya sudah banyak yang rusak. Bahkan berbeda dengan waktu pertama kali aku mengunjungi desa ini. Aku lagi-lagi lupa. Mengapa kalian tidak mengingatkan aku? Tolong diingat. Suasana desa di waktu lalu adalah sebuah tipu daya saja. Angin berembus pelan, menyisakan aku yang kini duduk seorang diri di depan komputer. Kejadian kelam itu sudah lewat 2 bulan yang lalu. Mbak Lina kini pulang menemui orang tuanya. Entah belum diketahui sampai saat ini siapa yang membayar lunas semua utang Mbak Lina. Dan satu hal yang pasti, Mbak Lina sangat trauma dengan pekerjaan meriasnya. Hingga kini ia beralih menjadi pengelola perkebunan karet di daerahnya. Banyak hal yang aneh yang ditemukan dari kejadian itu. Setelah pulang, saldo rekening kembali seperti semula. Bahkan amplop coklat itu hanya berisikan kepingan daun saja. Aku tertegun dalam diam. Jariku bahkan enggan untuk menari kembali di atas alat ketik. Duk, makan dulu, ucap ibu yang kini menghampiriku di dalam kamar. Sudah, jangan terus difikirkan, Duk. Kamu bisa menyusul asal kamu rajin belajar, ucap ibu menarik kursi di sampingku. Aku mengembuskan nafasku dengan kasar.
Bagaimana tidak difikirkan? Semester yang seharusnya sudah aku lewati dengan perjuangan yang bukan main-main, kini malah tertinggal dan harus mengulanginya. Pasca kejadian itu, aku diskor selama 2 minggu dari kampus. Karena aku tidak masuk selama sebulan. Kukira hanya 2 hari. Ternyata sebegitu lamanya aku terperangkap di desa mati itu. Nggih bu, ucapku pada ibu. Sedikit kesal karena ibu selalu saja menghindar saat aku menanyakan hal yang janggal selama ini. Kenapa Tondo? Makan ndak dihabisin, tugas dianggurin. Mau apa? Tanya ibu membujukku. Kesempatan emas. Aku hanya ingin ibu menjelaskan semuanya bu. Selama ini aku dihantui rasa penasaran yang tak kunjung kudapatkan kebenarannya, ucapku. Ibu menghela nafas. Desa Kadung Kiri adalah tempat kelahiran ibu, Nduk. Dulu ibu banyak makan omongan tetangga yang menyakitkan. Bukan hanya karena ibu orang sengsara, tapi karena ibu tampak menjeda ucapannya, lalu menghela nafas dengan berat. Karena ibu punya mbak yang dibenci banyak orang. Bukan hanya penyakit gatal atau lainnya, tapi juga karena mbak punya kelainan di wajahnya. Aku menyerengit heran. Pasti itu Putri Sukma. Apa itu Putri Sukma, si gadis buruk rupa itu? Tanya aku. Ibu mengangguk lemah. Iya, itu Mbak Sukma selepas kepergian bapak. Mbak Sukma selalu marah-marah pada ibu ataupun mbah, tapi kita selalu menuruti keinginannya. Dan di satu hari, Mbak Sukma menemukan tambatan hatinya, anak dari kepala desa. Waktu itu ibu kurang mengerti karena ibu masih anak-anak. Mbak Sukma ingin menjadi cantik. Karena memaksa meminta uang tidak ada. Akhirnya Mbak Sukma pergi ke Gunung Halu selama 3 hari 3 malam. Orang rumah sibuk mencarinya. Hingga akhirnya ketika Mbak Sukma pulang, Mbah mendengar bahwa Mbak Sukma melakukan pesugihan dengan syarat menumbalkan ibu. Jadi karena Mbah khawatir, akhirnya ibu dititipkan pada Pak Alek di desa sebelah. Sedih, Nduk, saat ibu tahu kalau ibu dan Mbah dibunuh. Bahkan warga kampung ikut ditumbalkan oleh Mbak Sukma, sebab cintanya ditolak oleh tambatan hatinya yang pergi keluar kota. Oleh sebab itu, Nduk, ibu Pak Lek yang sering membawa ibu pengobatan pada Kiai Mustafa, akhirnya ibu bisa terlepas. Ibu juga sebenarnya sudah lupa, tapi luka itu terus saja membekas di sini, Nduk. Ucap ibu memegang dadanya, lalu menyeka air matanya yang menetes. Maaf bu, aku tak bermaksud. Sudahlah, Nduk, kamu makan saja dulu. Ibu mau berangkat nganterin kue dulu. Ucap ibu beranjak kembali. Bu, langkahnya terhenti saat aku memanggilnya kembali. Ono apa lagi, Tondo? Itu novel sama robotnya aku titip ya bu. Ucapku menuju ke lemari. Ibu mengangguk lalu mengambilnya. Aku kembali diam. Angin sepoi-sepoi itu menemaniku kali ini. Aku beranjak menatap langit dari jendela kamar. Aku tersenyum. Lagi-lagi bayangan indah tersenyum dengan wajah pucatnya hadir kembali, menghiasi langit yang menyisakan serpihan cahaya senjanya. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih Indah. Walau kamu bukan manusia,
tapi kebaikanmu akan terus aku kenang. Ucapku menghirup dalam-dalam udara sore kala itu. Dan cerita pun selesai. Oke. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan dari saya tentunya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.